Kalau kita sudah mendengar kitab Yesaya pasal 66 ayat 1. Di situ Tuhan berkata, rumah apa yang akan engkau bangun? Rumah apa yang akan engkau dirikan untuk aku mendapatkan perhentian di situ, untuk aku berdiam di situ? Maka jelas ini bukan bicara tentang ukuran. Ini bukan bicara rumah yang besarnya seperti apa. Karena Tuhan berkata, langit adalah tahtaku, sorga adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kita mau buat rumah yang sebesar apa untuk Tuhan? Ini bukan masalah ukuran. Tapi ini masalah hati kita. Ini masalah pikiran kita. Apakah di dalamnya ada Tuhan? Ini masalah firman. Apakah ada di dalam kita? Kalau kita memiliki firman yang sudah diteguhkan di sorga, maka rumah kita yang tadinya rumah dengan huruf R kecil akan berubah menjadi R dalam rumah dalam huruf R yang besar. Artinya di situ ada hadirat Tuhan. Dan kitab Hagai mengatakan, kalau rumah kita itu adalah rumah Tuhan, yang R-nya besar itu, maka Tuhan sendiri yang akan membawa semua hal yang kita perlukan ke dalam rumah kita. Bukan kita yang mencarinya, tetapi Tuhan sendiri yang membawa. Karena kalau kita memiliki firman, kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman itu. Dan Tuhan katakan, emas dan perak adalah milikku. Segala kekayaan di dunia ini adalah milikku. Pada tahun ini, sepertinya kekayaan itu tidak ada pemiliknya. Tetapi sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, semua itu adalah milik Tuhan. Dan pada tahun ini, kita akan melihat Tuhan akan memberikan kepada siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Karena Tuhan akan memilih orangnya. Tuhan tidak sembarangan. Siapa saja bisa dipilih, tetapi Tuhan tidak pernah sembarangan dalam memilih orang. Ketika Yesus mau dilahirkan, Tuhan memilih Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Jadi jelas orangnya adalah Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Saudara tahu, ketika nama saudara sudah terdaftar di sorga, Tuhan memberikan berkatnya. Berkatnya itu tidak pernah tertukar. Dia akan memberikan kepada nama yang ada itu. Namamu sendiri diberikan kepadamu dan tidak akan tertukar. Ketika Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus, itu jelas. Tuhan berikan firman-Nya ke dalam mulut Yesaya. Lalu ketika bangsa Israel akan ditawan ke Babel, Tuhan taruh firman-Nya di dalam mulut Yeremia. Tuhan tidak memberikan firman tentang bangsa Israel yang akan ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Tidak memberikan itu kepada Yesaya, tetapi kepada Yeremia. Tepat. Artinya apa? Saudara berada di mana dan saudara berada kapan, itu tercatat. Ada catatannya di sorga. Sehingga kalau berkat dicurahkan, firman dicurahkan, itu bukan melayang-layang, lalu nanti jatuhnya bisa kemana saja. Tidak. Tetapi tepat dalam hidupmu. Ketika engkau mempersembahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Karena berarti engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, rumah yang kita dirikan, ketika di dalamnya ada hadirat Tuhan. Karena kita tidak mau Wahyu 3 ayat 20 itu terjadi dalam hidup kita. Yesus ada di luar, ketuk pintu. Kita ada di dalam.
hadirat Tuhannya di mana? Hadirat Tuhan ada di mana Tuhan berada. Bukan di mana manusia berada, tapi di mana Tuhan berada. Kalau di dalam hidupmu ada Tuhan, artinya hadirat Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Jangan biarkan Yesus ada di luar. Di dalam rumahmu harus ada hadirat Tuhan. Kayak pada saat ini, kita mau belajar untuk membangun mezbah doa keluarga. Kenapa harus ada mezbah doa keluarga? Kita lihat terlebih dahulu. Kalau ada kata membangun, kita harus tahu dasarnya. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25, saya mau kita baca ayat ini. Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan untuk membangun mezbah doa keluarga harus dengan dasar batu. Kita tidak mau membangun dengan dasar pasir atau tanah. Karena itu tidak akan kuat. Ketika mezbah doa itu dibangun di atas dasar batu, maka itu akan menjadi kuat. Dan kalau semakin kuat, artinya angin sebesar apapun tidak akan melanda kita. Mungkin melanda kita, tetapi kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan tergoncangkan karena dasarnya adalah batu. Nah, sekarang saya mau supaya kita perhatikan ayat yang 24 itu setiap orang. Jadi mendirikan rumahnya di atas batu itu, mendirikan mezbah doa di atas batu, artinya setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi jadilah orang yang bijaksana. Bijaksana itu lawan kata dari bebal. Ya, bebal itu bukan bodoh. Bebal itu dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, itu bebal. Kenapa nggak ngerti-ngerti? Bukan karena dia tidak menangkap, tetapi karena dalam pikirannya, dalam hatinya dipenuhi dengan keinginannya sendiri. Sehingga ketika ada firman yang masuk ke dalamnya, itu tidak bisa masuk. Kenapa? Sudah dipenuhi dengan keinginan sendiri. Begitu ada keinginan yang lain dari dirinya sendiri, dia tidak bisa menerima. Itulah bebal. Diberitahu enggak nangkap-nangkap, diberitahu enggak ngerti-ngerti. Ya. Jadi kalau kita mendirikan rumah di atas batu, artinya kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ya. Coba kita buka dalam Matius pasal 13. Ya, Matius 13 ayat 14. Matius 13 ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Nah, ini yang dimaksud orang bebal. Artinya waktu kita mendengar firman, kita mendengar perkataan Tuhan, kita harus sampai mengerti. Makanya mendengar firman Tuhan tidak cukup hanya sekali. Karena kita pasti daya serap kita nggak mungkin 100%. Supaya kita bisa menerima 100%, kita dengar lagi. Karena satu statement ya yang kita dengar pada saat kita mendengarnya langsung seperti tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kita mendengarnya lagi, kita bisa tiba-tiba, oh ini maksudnya begini nih. Kok sepertinya waktu itu saya nggak dengar ya. Kenapa? Karena daya serap kita bukan 100%. Makanya kita perlu dengar lagi. Karena kita mau firman Tuhan yang kita terima itu digenapi.
Maka kita harus mengerti. Kalau kita mengerti firman, kita tahu penggenapannya seperti apa. Kalau saudara tahu berkat yang disediakan Tuhan dalam hidup kita, maka saudara pasti tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Karena saudara tahu, sorga tempatnya kelimpahan. Sorga bukan tempat kekurangan, sorga tempatnya kelimpahan. Jadi kalau saudara hidup di bawah sorga yang terbuka, saudara tidak pernah akan hidup dalam kekurangan. Jadi ketika firman datang dalam hidup kita, kita harus dengar sampai kita mengerti. Tapi pengertiannya bukan seperti apa yang kita mau. Tapi seperti apa yang menyampaikan firman itu mau. Jadi kalau penyampai firman, menyampaikan firman. Karena orang yang menyampaikan firman, itu harus mendapatnya dari sorga. Itu dibawa dulu, di bawah kaki Tuhan. Tuhan menyatakan isi hatinya, itu baru disampaikan. Jadi ketika disampaikan, firman kehidupan yang disampaikan ini firman yang berasal dari sorga. Ketika kita menerimanya dan kita mengerti sesuai dengan yang penyampai firman itu maksud, artinya kita akan mengerti sesuai yang sorga mau. Kenapa kita mendengar firman sampai mengerti seperti yang dimaksud, bukan seperti yang kita mau? Karena pengertian kita terlalu dangkal. Ingat, kitab Yesaya berkata, pikiran kita sama pikiran Tuhan itu jaraknya seperti bumi dan langit. Jauh sekali. Makanya kita harus mengerti sampai pikiran yang sorga sediakan itu, makna yang tersembunyi dari firman yang disampaikan itu benar-benar menjadi milik kita. Karena ketika kita mengerti, waktu kita deklarasikan, maka kita tahu yang akan terjadi seperti apa. Jadi kita tahu ketika firman dideklarasikan, lalu digenapi, kita tahu inilah penggenapan firman. Karena kalau pengertian kita tidak sampai, waktu firman digenapi, kita tidak tahu bahwa itu adalah kuasa dari perkataan kita. Artinya kita mendengar harus sampai mengerti. Lalu dikatakan, kamu melihat dan melihat namun tidak menangkap. Saudara kan melihat juga. Bukan hanya mendengar, melihat juga. Tapi kenapa tidak menanggap? Inilah orang bebal. Sudah melihat terus tapi tidak menanggap. Kata mendengar itu di New English Translation itu pakai kata listen. Artinya dengarkan baik-baik. Nah, kata melihat ini bukan melihat sambil lalu, tapi melihat sambil memperhatikan juga. Kalau orang melihat tapi tidak memperhatikan, melihat ya matanya sih ke saya, pikirannya enggak. Pikirannya ke rumah, pikirannya ke sekolah, pikirannya ke kampus, ke tempat kerja, kemana-mana. Atau pikirannya memikirkan liburan. Ya. Atau mungkin yang belum sempat makan, pikirannya udah memikirkan nasi uduk, gudeg. Pikirannya enggak di situ. Nah, kalau kita melihat dengan memperhatikan, artinya mata kita tertuju ke situ, pikiran kita tertuju ke situ. Di mata kita dengan pikiran kita itu seia sekata. Bukan yang satu kemana, satu lagi kemana. Nah, kalau orang yang melihat saja, tetapi tidak memahami, dia tidak akan menanggap. Dia tidak akan memberikan respon. Dibilang apa juga nggak ngerti. Ya, nggak paham, jadi tidak merespon. Tapi kalau kita melihat sampai kita memahami. Jadi kita mengerti dan memahami. Maka hasilnya saudara akan bisa lihat
Ya, kalau Matius 13 saudara baca terus, hasilnya adalah 100 kali lipat. 100 kali lipat. Bukan 100%. Karena 100% hanya 1 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Artinya kita disamakan berkatnya dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada Ishak. Ishak menabur itu adalah mujizat. Bisa menabur itu mujizat. Karena di tengah-tengah musim kelaparan dan kekeringan. Itu mujizat. Saudara akan mendapati. Ketika saudara menerima firman. Mengerti firman. Memahami firman. Ini mujizat. Belum penggenapannya. Baru terima. Sampai mengerti dan memahami saja. Itu sudah mujizat. Kenapa? Karena di dalammu engkau bisa rasakan kuasa firman bekerja. Ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi. Nah, ini yang tidak bisa dirampas oleh musuh. Karena engkau mendengar firman sampai mengerti. Engkau melihat sampai memahami. Kau tahu Tuhan berkuasa. Lihat pekerjaan tangan Tuhan sampai engkau memahami. Kau benar-benar paham yang dimaksud adalah ini. Ketika engkau sudah mengerti dan memahami, maka apa yang mustahil bagi orang-orang, itu menjadi tidak mustahil dalam hidupmu. Apa yang sepertinya tidak mungkin, itu menjadi sangat mungkin. Karena engkau mengerti dan memahami dari sudut Tuhan. Bukan dari sudut dirimu sendiri. Ya, Tuhan kita ajaib. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11-nya dari Matius pasal 13, ayat yang ke-11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi saudara, ini rahasia kerajaan sorga. Kalau saudara mau tahu rahasia kerajaan sorga, engkau mendengarkan firman sampai mengerti. Engkau melihat firman itu sampai engkau memahami. Ini rahasia. Yang namanya rahasia enggak semua orang tahu. Ya. Kalau saudara masak, saudara punya bumbu, saudara bilang ini rahasia. Saudara akan memberitahu orang-orang ya, ketika saudara mengajar. Tapi karena ini rahasia, bumbunya itu sudah jadi. Artinya apa? Orang yang belajar masak itu akan kehilangan satu item, yaitu bumbunya. Karena nggak tahu cara bikin bumbunya. Itu yang disebut rahasia. Jadi saudara bisa jual bumbunya. Begitu. Nangkap ya? Nah, tapi kalau kita berikan rahasia ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, kita tidak memberikan bumbu yang sudah jadi. Kita ajarkan cara membuat bumbunya. Orang-orang tidak tahu rahasia ini, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita tahu rahasia ini. Nah, firman Tuhan katakan, kita ini diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Rahasianya adalah ini. Engkau mendengar sampai mengerti. Engkau melihat sampai memahami. Orang-orang banyak yang enggak tahu. Makanya mereka mendengar tapi enggak pernah ngerti-ngerti. Kenapa? Tertutup oleh keinginan diri sendiri. Tertutup dengan pikiran dari pikiran sendiri. Bahkan dalam Matius 13 itu dikatakan, nabi-nabi itu mau mendengar sama seperti engkau mendengar. Nabi-nabi mau melihat sama seperti engkau melihat, tapi tidak bisa. Seperti tertutup. Tapi untuk saudara sekalian, Tuhan membukanya. Sehingga saudara tahu, saudara sampai mengerti, saudara sampai memahami. Ini adalah karunia. Ini adalah kasih karunia. Makanya kalau Tuhan sudah berikan kasih karunia, ayo kita terima.
Kita terima. Ketika kita terima, kita akan dengar firman benar-benar sampai kita mengerti. Oh, waktu kita mendengar secara langsung, ini baru 20%. Kita dengar lagi, nanti tambah 10% lagi. Kita dengar lagi, tambah 10% lagi. Karena orang di luar sana, kalau dengar firman, sekali aja. Karena mereka tidak tahu rahasianya. Tapi kepada saudara, diberitahukan rahasianya. Ini rahasianya. Kalau saudara mendengar sampai mengerti, engkau melihat sampai memahami, maka sorga itu menjadi milikmu. Karena rahasianya sudah ada di tanganmu. Jadi kalau kita mendengar sampai mengerti, melihat sampai memahami, maka kita seperti membangun di atas dasar batu. Itu yang Tuhan maksud. Haleluya. Lalu sekarang untuk membangun doa keluarga. Mesbah doa keluarga. Doa keluarga harus dinaikkan dengan kesepakatan. Karena yang namanya mesbah doa keluarga berarti di dalamnya ada doa. Nah, doa dinaikkan harus dengan kesepakatan. Matius 18 ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat kita berkumpul, berkumpulnya berapa? Minimal 2. 2 bicara tentang keluarga. Karena orang ketika masuk pernikahan, memulai keluarga yang baru, hidup yang baru, di dalam keluarga yang baru. Pada awalnya berdua. Benar? 2. Laki-laki dan perempuan. Ya, saya perlu tegaskan. Ketika kita masuk dalam gerbang keluarga yang baru, itu laki-laki dan perempuan. Ketika masuk laki-laki dan perempuan, artinya 2. Nah, kalau 2 orang saja berkumpul, Yesus katakan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah 2 orang itu ada Yesus. Tetapi berkumpulnya harus di dalam nama Yesus. Baru Yesus ada. Kalau di luar itu, ya Yesus tidak ada. Tapi kalau engkau berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus ada. Nah, waktu berkumpul di dalam nama Yesus, itu Yesus hadir. Belum ada doa yang dinaikkan, belum ada penggenapan doa. Tapi ketika doa dinaikkan, maka firman Tuhan katakan, kalau 2 orang saja, 2 atau 3 orang saja, kalau 3 orang artinya sudah punya anak 1, betul? Jadi 2 atau 3 orang saja berkumpul, pertama kita tahu Yesus ada di tengah-tengah kita karena kita berkumpul di dalam nama Yesus. Kalau kita berkumpul di dalam nama Yesus, artinya kita sudah terima Yesus. Lalu, waktu kita menaikkan doa, dikatakan kalau kita sepakat, maka permintaanmu akan dikabulkan. Jadi harus sepakat. Jangan yang satu mintanya A, yang satu lagi mintanya B. Lalu dinaikkan. Ini nggak lucu nih begini. Soal mau hujan atau enggak aja, ini bisa jadi masalah. Kalau suaminya berdoa, Tuhan tolong jangan hujan. Lalu istrinya, lalu setelah itu gantian, istrinya yang berdoa, Tuhan tolong turun hujan karena ada tanaman-tanamanku yang perlu disiram. Nah ini nggak sepakat.
Kalau enggak sepakat, lah saudara saja tidak sepakat, bagaimana Tuhan mau mengabulkan? Harus ada kesepakatan. Begitu ada kesepakatan, maka permintaan kita, ingat, pikiran kita harus berpikir bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan berkata, kalau kita sepakat meminta, pertama di dalam nama Yesus, kedua sepakat, maka permintaan kita itu akan dikabulkan. Ya. Jadi pastikan permintaan kita itu, kalau kita ada di dalam keluarga, membangun mesbah doa keluarga, itu sepakat. Tapi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus maksudnya apa? Dasarnya firman. Dasarnya bukan keinginan diri sendiri, tapi firman. Lalu sekarang lalu bagaimana mesbah doa itu kita buat? Pertama, ketika kita berkumpul ya di dalam mesbah doa keluarga kita, itu harus ada firman kehidupan. Kenapa harus ada firman kehidupan? Karena firman itu yang akan kita deklarasikan. Harus ada firman kehidupan. Lalu, ada kesaksian. Itu lebih bagus. Jadi saudara bisa bersaksi terlebih dahulu. Bahwa Tuhan benar-benar bekerja dengan firman-Nya. Sehingga orang-orang yang ada di situ semua memiliki iman yang sama. Lalu, kemudian, ada doa yang bersepakat. Nah, doa yang bersepakat ini maksudnya apa? Memiliki tujuan yang sama. Makanya harus di dalam nama Yesus. Karena kalau tidak di dalam nama Yesus, tujuan kita pasti beda-beda. Ya. Suami istri mau punya motor, berdoa kepada Tuhan. Yang satu mau motor gede, yang satu mau motor yang irit. Nggak ketemu. Lah kalau saudaranya saja tidak sepakat, bagaimana Tuhan mau memberkati saudara? Bagaimana Tuhan mau mengabulkan permintaan saudara? Jadi apa yang harus dilakukan? Tanggalkan ego kita. Dengar, saya kasih contoh supaya saudara lebih mudah. Kalau suami istri, suami doyan ayam, istri doyan ikan, bukan doyan lah. Suami lagi maunya ayam, istri lagi maunya makan ikan. Itu bukan berarti ayam dan ikan dibeli lalu dimasak sama-sama. Nah ini sepakat nih, enggak. Dua-duanya jadi enggak enak nanti. Tetapi yang harus kita tahu ketika suami mau ayam, apakah ini yang Tuhan mau? Lalu lihat ketika istri mau ikan, apakah ini yang Tuhan mau? Kalau Tuhan maunya gado-gado, saudara harus tanggalkan ego saudara, melenyapkan keinginan saudara untuk makan ayam, untuk makan ikan. Tapi kalau Tuhan katakan ayam, bukan berarti suami yang menang. Enggak, ini bukan soal menang dan kalah. Tapi kita mau apa yang kita minta didasarkan atas dasar firman. Nah, saudara jangan berpikir dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu campur tangan Tuhan. Itu sangat perlu. Sangat perlu. Apalagi soal makanan, selera saudara beda dengan pasangan. Oh itu benar-benar mesti minta hikmat Tuhan. Mesti buatnya seperti apa. Karena kita harus melakukan segala sesuatu dasarnya firman. Bukan keinginan kita. Ketika kita bersepakat, firman Tuhan akan menjadi kenyataan. Yesus sudah ada di dalam kita, Yesus sudah ada di tengah-tengah kita, dan kita bersepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita itu. Tapi dasarnya adalah firman. Karena ada firman Tuhan mengatakan, kita seringkali berdoa tapi kita tidak menerima. Kenapa? Karena yang kita doakan untuk memuaskan keinginan kita sendiri.
bukan memuaskan Tuhan. Kalau keinginan berdasarkan firman itu memuaskan Tuhan. Ya. Kalau memuaskan keinginan kita sendiri, permintaan kita selalu hal-hal yang materi. Tapi kalau permintaan kita tidak untuk memuaskan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, tapi mau memuaskan keinginan Tuhan, maka yang kita minta bukan hanya hal-hal yang materi. Kita minta Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Kami merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Saudara tahu, ada masanya di dalam rumah. Uang itu bukan segalanya. Tetapi damai sejahtera, sukacita ilahi, itu yang segalanya. Ada masanya. Saudara akan melihat, ternyata uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Uang tidak bisa membeli sukacita. Tapi kita kalau ada di dalam Tuhan, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Sukacita itu akan diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak dipusingkan lagi dengan apa yang kita makan atau minum. Karena apa yang tersedia kita bisa makan. Kita tidak dipusingkan. Karena apa? Karena di dalam kita ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Lalu, kesepakatan itu harus teokrasi, bukan demokrasi. Teokrasi artinya kehendak Tuhan yang jadi. Demokrasi artinya kehendak yang terbanyak yang jadi. Jadi saudara, di dalam saudara membangun mesbah doa keluarga. Kalau di dalam rumah itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Ayo kita mau doa apa nih? Saudara jangan voting. Karena di dalamnya bukan demokrasi. Tapi teokrasi. Hari ini siapa yang mendapat dari Tuhan? Apa yang harus kita doakan sekarang? Jadi segala sesuatu berdasarkan Tuhan. Berdasarkan kehendak Tuhan. Dan saudara tahu, kalau kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, kita bukannya hidup secara melarat. Tidak. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Daud aja bisa berkata, dari muda sampai udah tua, dia tidak pernah melihat orang benar itu meminta-minta roti. Artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan meminta-minta. Hidup kita tidak pernah mengemis-ngemis. Enggak pernah. Kenapa? Kita hidup dalam berkat Tuhan. Bangun mesbah doa keluarga. Kalau yang belum ada mesbah doa keluarga, mulai bangun. Lalu kalau saudara berpikir, tapi saya bukan kepala keluarga. Kalau saudara kepala keluarga, bangun. Jangan tunda-tunda, bangun. Bangun mesbah doa keluarga. Setiap hari. Cari jam yang benar-benar bisa. Ya, semuanya bisa. Di situ ya ketika memilih waktu, rasa ego kita harus dibuang. Kita harus mendahulukan ini. Karena kita tahu, kalau mesbah doa keluarga ini terbentuk, nanti saya akan beritahu. Saudara tahu bahwa musuh tidak akan berdaya. Keluarga kita akan sangat-sangat dipelihara oleh Tuhan. Kalau saudara bukan kepala keluarga, saudara bisa minta mulai terlebih dahulu. Mulai dari 2 orang tidak apa. Karena prinsipnya kan 2 orang bersepakat, Tuhan mengabulkan permintaannya. Mulai dari 2 orang. Mulai ajak yang lainnya. Saudara mau menyanyikan lagu, silakan nyanyikan lagu.
Di dalam mezbah doa itu harus ada kesatuan. Ini yang poin yang ketiga. Di dalam mezbah doa itu harus ada kesatuan. Mazmur 133. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara hidup bersatu, ada kerukunan di situ, berkat itu tidak dicari. Tuhan yang memerintahkan berkat. Masuk ke rumah itu. Rumah kita menjadi rumah yang diberkati. Artinya rumah kita yang tadinya dimulai dengan huruf R kecil, sekarang sudah berubah menjadi rumah Tuhan yang dengan huruf R besar. Karena Tuhan memerintahkan berkat. Nah, saudara harus tahu berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan berkat yang kecil. Karena Tuhan memerintahkan berkat, itu berkat bangsa-bangsa, berkat dari seberang lautan, itu datang ke dalam rumah kita. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam rumah ini. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat, bukan satu berkat, tapi berkat-berkat ada di dalam rumah itu. Ada kerukunan. Ketika kita bersatu, artinya kita memiliki hati dan pikiran yang sama. Itu namanya jadi satu. Seia sekata, hati dan pikiran sama. Nah, bagaimana supaya satu keluarga punya hati dan pikiran yang sama, memiliki cara dan sudut pandang yang sama. Artinya satu keluarga harus memiliki DNA yang sama. DNA yang sama itu membuat kita bisa sehati dan sepikir. Maliaki pasal 4 ya, itu berkata di zaman akhir, pada hari-hari itu, pada hari di mana kegoncangan itu akan terjadi, Tuhan mempalingkan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, hati bapak kepada anak-anaknya. Dan itu maksudnya apa? Anak-anak mengadopsi pikiran Bapa. Anak-anak mengadopsi hatinya Bapa, kerinduan Bapa. Nah, kalau semuanya satu DNA di dalam rumah, bisa bayangkan mereka memiliki kerinduan yang sama. Mereka memiliki pikiran yang sama. Itu kesatuan yang tidak gampang dihancurkan. Ini kesatuannya solid, kuat. Karena punya pikiran yang sama, punya hati yang sama. Makanya penting bagi kita untuk membawa keluarga kita memiliki DNA yang sama. Nah, saudara, kalau DNA-nya beda-beda, yang satu berdoa dengan luar biasa, penuh keyakinan. Yang satu lagi, ya Tuhan, cuma begitu aja. Saya mohon gitu. Yang satu deklarasi. Yang satu lagi, Tuhan tolong gitu. Sampai begitu. Ini beda DNA-nya. Saudara mesti punya satu DNA supaya tercipta satu kesatuan. Lalu saudara langsung seperti berpikir, aduh lemes deh. Bagaimana menciptakan satu DNA di dalam rumah? Bagi saudara mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara punya kerinduan, punya hati dan pikiran yang sama dengan Bapakmu, engkau punya kerinduan yang sama, maka Tuhan akan intervensi di dalamnya. Akan menjadi sama. DNA-nya akan menjadi sama. Dia punya kerinduan untuk mendengar firman yang sama. Dia punya kerinduan untuk melihat orang yang sama.
Dia punya kerinduan untuk firman digenapi. Satu keluarga itu akan menjadi satu kesatuan. Kalau sudah satu kesatuan, tidak ada yang bisa memisahkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan. Kalau sudah satu kesatuan, berkat tidak dicari. Itu berkat-berkat diperintahkan Tuhan. Artinya berkat yang uber-uber saudara. Bukan saudara yang uber-uber berkat. Saudara diuber-uber berkat. Orang-orang bisa melihat. Kok ini orang kehidupannya makin bertambah naik. Tapi kok enggak susah ya? Karena ada orang hidupnya bertambah naik tapi jadi susah. Kok enggak sama ya? Kok yang ini beda ya? Rumah itu kok beda ya? Saudara tahu kalau di dalam rumah itu ada hadirat Tuhan. Ketika ada tamu datang. Oh, saudara tahu. Ketika tamu baru masuk saja. Sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara tahu apa yang akan terjadi kalau hadirat Tuhan dinyatakan. Maka orang itu akan mulai bisa merasakan ada damai yang dia tidak dapatkan di luar rumahmu. Ketika dia mendapatkan damai itu, mulai dia berkata, apa yang menjadikan rumah ini begitu enak? Itu bukan masalah besarnya, tapi masalah apakah hadirat Tuhan ada di situ. Ketika hadirat Tuhan ada di situ, percayalah saudara, hal yang paling mustahil pun akan terjadi di rumah itu. Akan terjadi. Saya percaya akan terjadi mujizat-mujizat yang ditulis di dalam Alkitab. Akan mulai terjadi lagi. Saudara mulai bisa melihat. Minyak dituang. Nggak habis-habis. Udah pesan air galon. Udah dituang berapa hari, berapa minggu. Masih ada terus. Gas udah dipakai terus. Nggak habis-habis. Karena apa? Ada hadirat Tuhan di situ. Ada intervensi Tuhan di situ. Apakah saudara mau mendapati kehidupan yang seperti ini? Kalau hadirat Tuhan ada di situ, berkat-berkat itu dicurahkan. Kutuk tidak ada lagi. Kalau kita tidak hidup di bawah kutuk, artinya kita hidup secara sehat. Karena tidak ada kutuk. Adanya berkat. Makin mulai buat mesbah keluarga. Nah ini yang harus kita ketahui. Membangun mesbah doa keluarga untuk menyatukan. Bukan untuk menyalahkan atau mengeluarkan unek-unek. Karena pernah terjadi. Orang membuat mesbah keluarga, mesbah doa keluarga. Setelah doa, udah. Kepala keluarganya berkata, iya. Ada yang mau ngomong gak? Semua keluarin unek-unek. Anaknya salahin mamanya. Mamanya salahin anaknya. Akhirnya, mesbah doa itu bukan memunculkan kesatuan, tapi jadi ribut. Akhirnya selesai begitu saja. Nggak ada amin. Di mana mau amin? Orang nggak ada Yesus di situ. Semua unek-unek dikeluarin. Awalnya cuma gara-gara makanan. Karena diminta, bapaknya minta, ayo anak-anak ngomong apa yang menjadi keluhan. Ya udah keluhan semua keluar. Aku kan mau makan daging. Kenapa jarang daging? Tempe lagi. Paling banter, telur. Aku mau daging. Keinginan diri sendiri keluar semua. Bukan keinginan Tuhan. Jadi ingat saudara, tujuan mesbah doa keluarga itu
menyatukan. Makanya perlu firman kehidupan untuk menyatukan. Nah, jangan sekali-sekali minta, ayo ada keluhan apa. Jangan. Saudara bukan sedang jadi psikolog. Jangan biarkan itu terjadi. Biarkan firman Tuhan itu menjamah mereka dulu. Karena nanti tiba-tiba mereka berubah. Keinginan mereka berubah. Biar semua menjadi satu DNA. Karena di mana ada kesatuan, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk datang ke dalam rumah itu. Rumah kita menjadi rumah yang di dalamnya ada hadirat Tuhan. Jadi kalau masuk ke dalam rumah itu, kita bisa merasakan Tuhan hadir. Lalu, ini yang perlu saudara ketahui lagi. Mezbah doa keluarga harus menjadi gaya hidup yang diturunkan kepada anak cucu. Nah, sekarang saudara lihat, kalau ini jadi terus, musuh tidak akan berdaya. Contoh, saya berikan contoh. 2 orang, sepasang suami istri, masuk dalam keluarga. Ada mezbah doa. Di situ ada hadirat Tuhan. Ya. Lalu anak dilahirkan. Dari kecil anak sudah ada dalam hadirat Tuhan. Jadi sejak baby sudah ikut dalam mezbah doa keluarga. Walaupun belum bisa bicara, tapi dia bisa merasakan ada hadirat Tuhan. Lalu anak ini besar, dia sudah terbiasa ada dalam hadirat Tuhan. Kemudian anak ini bertumbuh besar, dia menikah. Berarti ada satu pasang lagi. Ya, ada satu pasang lagi. Bergabung. Lalu bisa bayangkan kalau saudara memiliki 3 anak. 3 anak ini menikah. Berarti di situ ada 4 pasang. Di rumah saudara-saudara buat mezbah doa. Di rumah masing-masing anak ada mezbah doa. Berapa keluarga yang sudah menjadi kuat. Dan ini menjadi keluarga yang sangat diberkati. Karena Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat ke situ. Lalu ketika anak makin bertambah besar, ada anaknya lagi, ada cucu. Cucunya bertambah besar. Menikah. Berapa keluarga yang sudah dikuatkan. Saudara tahu, masyarakat itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Ketika keluarga yang baru muncul, itu begitu kuat karena selalu ada hadirat Tuhan. Mezbah doa keluarga itu selalu ada. Ini lama-lama bukan keluarga aja yang kuat. Saudara bisa buat gathering sekali waktu. Kumpul semua keluarga besar. Mungkin jumlahnya bukan 5 orang lagi, tapi jadi 50. Kumpul keluarga besar. Dan di situ buat mezbah doa. Semuanya sehati. Semuanya satu DNA. Bisa bayangkan. Ketika baru mulai saja hadirat Tuhan sudah dicurahkan. Hal-hal yang mustahil tiba-tiba terjadi begitu saja. Keluarga menjadi kuat. Dan ini akan memiliki dampak bagi keluarga lainnya. Karena ketika orang bertanya, kenapa hidupmu seperti tidak ada masalah? Saudara tinggal beritahu, saya buat mezbah doa keluarga. Ketika engkau buat mezbah doa keluarga, yang lain jadi mau ikut. Mezbah doa keluarganya seperti apa? Saudara gak usah pusing. Ayo datang ke gereja dulu. Dengar firman supaya apa? Supaya punya gaya hidup yang sama. Nanti tercipta keluarga yang baru, yang kuat. Saudara bisa bayangkan, musuh tidak akan berdaya menghadapi keluarga yang seperti ini. Bukankah gaya seperti ini diadopsi oleh dunia sekuler?
Kenapa sekarang pakai cara multi-level marketing itu dilakukan oleh, boleh dibilang semua perusahaan melakukan hal ini. Karena firman Tuhan sudah mencatatnya. Ini waktunya. Kita yang ada di dalam firman, kita yang ada di dalam Tuhan, kita mengadopsi dari firman. Kita bangun mesbah doa keluarga. Supaya benar-benar ini menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat akan Tuhan. Karena dalam mesbah doa keluarga, kita terus diingatkan. Ada yang kesaksian. Saudara bisa membayangkan ini ketika terjadi gathering. Begitu banyak orang, ada 50 orang. Satu keluarga berikan kesaksian. Saya waktu itu bekerja. Tapi entah bagaimana. Orang-orang yang mengerjakan itu tidak ada yang bisa. Ketika akhirnya saya yang harus mengerjakan. Dalam waktu sekejap mata bisa. Lalu tiba-tiba saya langsung dinaikkan levelnya. Keluarga yang lain bicara lagi. Seorang pengusaha. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Produk saya diminati oleh orang-orang. Dan orang yang datang itu orang yang loyal dan royal. Maksudnya dia tidak pelit. Dia selalu kalau beli, dia beri uangnya dulu. Barangnya belum diantar, dia berikan uangnya dulu. Jadi perputaran uangku tidak ada masalah. Bahkan bertambah lagi, bertambah lagi. Kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan ada di dalam rumahmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, sorga terbuka. Hal-hal yang ajaib akan terjadi lebih lagi dan lebih lagi. Ini kerinduan Tuhan. Kenapa Tuhan sangat memberkati keluarga. Sampai-sampai ketika orang melangsungkan pernikahan, kekurangan anggur, Tuhan bekerja di situ. Air diubah menjadi air anggur. Keluarga ini tidak dipermalukan. Saudara tahu, Tuhan tidak mau kita punya keluarga dipermalukan. Masa itu sudah selesai. Karena Tuhan sudah menanggung semua rasa malu itu. Dengan dia diolok-olok, dia sudah menanggung semuanya. Supaya saudara tidak dipermalukan. Kalau saudara mengikuti firman Tuhan, maka saudara akan hidup dalam berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari tundukkan kepala. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Biar kerinduan untuk kita membangun mesbah doa keluarga itu ada. Biar saat ini kerinduan itu ada di dalam hidupmu. Mulai dengan 2 orang dulu. Kalau belum ada. Lalu mulai tambahkan. Biar Tuhan bekerja. Memberikan hikmat dan akal budi. Untuk engkau bisa memulai mesbah doa keluarga itu. Biar berkat-berkat diperintahkan Tuhan masuk ke dalam rumahmu. Sehingga tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi damai, sejahtera dan sukacita ilahi dicurahkan atas rumahmu. Di dalam rumahmu setiap hari ada hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Ya Tuhan sendiri yang bekerja, menjamah hidupmu. Biar kuasa Tuhan dinyatakan di dalam rumahmu. Kedaulatannya dinyatakan di dalam rumahmu.
Segala sesuatu yang mustahil terjadi di dalam rumahmu. Mujizat-mujizat yang baru terjadi di dalam rumahmu. Haleluya. Ya Tuhan menjamah kita. Kita punya kerendahan hati untuk melakukan firman-Nya. Biar kita mendirikan ini di atas dasar batu. Kita mendengar dan melakukan. Bukan hanya mendengar saja, tapi mendengar sampai mengerti. Melihat sampai memahami. Dan melakukan dengan keakuratan. Tuhan bekerja. Jamaah setiap jemaat yang hadir. Jamaah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan bekerja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar ini terus bergulir. Haleluya. Saya percaya ini akan menjadi gelombang yang semakin besar. Ketika di dalam rumah hadirat Tuhan sudah dinyatakan. Maka ketika orang-orang yang ada di rumah itu datang ke gereja. Hadirat Tuhan semakin besar dan semakin dinyatakan dengan lebih jelas. Hari Tuhan bekerja terus. Jamah setiap hati. Dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami memberikan hormat syukur kami kepada-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.